Soalnya baru 6. Baru 6. 2, 4, 6. Tadi memang belum lengkap ya teman-teman kita ya. Iya Bu, yang ada kendala di PC-nya Bu. Pak Adam, Bu Dasa, Bu Mona, Bu Aan. Tuh masih belum. Kita mulai saja ya sambil menunggu mereka daripada kita berlama-lama menunggu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu bilang semangat pagi, mana jawabmu? Pagi, yes. Ulang, semangat pagi. Pagi, yes. Oke, terima kasih. Pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan karena pagi ini kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk melakukan aktivitas walaupun hanya melalui Zoom. Ya, kita patut bersyukur, kita sehat-sehat. Kalaupun ada yang kurang-kurang sehat, kita bersyukur juga bahwa kita dimampukan untuk menghadapi semua itu. Dan jangan lupa segera diatasi kalau kurang-kurang sehat. Ya, jangan menunda agar perjalanan latsar bisa berjalan lancar. Ya, karena di angkatan 103 ada satu yang sakit kasihan. Ya, yang Ibu punya Ibu sebagai coach, ya mudah-mudahan dia bisa cepat sembuh karena sampai sekarang masih diopname di rumah sakit. Nah, makanya jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Orang kesehatan semua Ibu Stince mau nasihati lagi. Kata orang menggarami laut itu. Oke. Ada beberapa di judul ya yang Ibu perbaiki, Ibu hanya menambah lokus, artinya menambah tempat. Nah, untuk Pak Adam ya Ibu perbaiki, judulmu itu ada kata yang sama artinya. Ya. Yang pencatatan sama dengan registrasi. Sama, ya? Coba baca di kamus, ya. Jadi sudah cocok itu yang kau usulkan. Registrasi dan pencatatan hasil, ya. Gitu. Memang sebaiknya begitu dia. Supaya atau ada maksud lain yang Ibu tidak pahami, boleh dijelaskan, boleh disampaikan supaya kita melur. Tapi kalau registrasi dan pencatatan itu sama artinya. Jadi jangan dia pencatatan registrasi karena dia memiliki arti yang sama. Ya, mungkin kita cari apa yang registrasi apa dia, ya. Maksudnya apakah hasil lab yang kita mau catat atau waktu pendaftaran awal. Apa kabar Dasa? Apa kabar Mona? Apa kabar Dasa? Apa kabar Dasa? Mana Dasa? Selamat pagi Bu, kabar baik puji Tuhan. Maaf baru bergabung, soalnya laptop sedikit bermasalah. Apa kabar Mona? Kabar baik Ibu, maaf baru masuk soalnya jaringan kurang mendukung. Apa kabar Nuris? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Ibu menanyakan kabar supaya Ibu tahu kabar kalian baik-baik saja ya. Jadi kalaupun ada yang kurang sehat, Ibu seperti Ibu katakan tadi segera atasi. Sekaligus cek sound ya. Dan untuk nanti seminar tanggal 20 sebagaimana dikatakan oleh Pak Ahmad ya, berarti tidak ada pergeseran. Jadwal tetap tanggal 20, persiapkan laptop kalian ya. Persiapkan laptop kalian. Kalau misalnya agak kurang ini bisa pakai double laptop. Maksudnya pinjamkah atau apakah namanya ya. Dan HP dicas bagus-bagus.
diisi memang pulsa datanya supaya kalau ada hambatan bisa tethering atau bisa menggunakan HP dan kirim PowerPoint nanti ke evaluator supaya dan juga ke Ibu supaya kami bisa membantu kalian kalau ada hambatan. Ya. Apa kabar Aan? Apa kabar Aan? Baik. Iya, syukur ya. Kita mulai. Hari ini kita sampai jam 9. Ibu ingin melihat ya. Siapa yang ingin memperlihatkan tabel rancangannya saja ya supaya bisa banyak yang kita bisa lihat. Baik yang sudah Ibu revisi maupun yang belum. Siapa yang belum Ibu koreksi? Angkat raise hand yang belum Ibu koreksi. Ya, Mona belum dikoreksi, bukan lalu sudah ya Mona? Mau melihat revisi, hasil revisi, oke silahkan tampilkan. Setelah Mona siapa? Ya, semua buka, jadi semua membuka rancangannya, setelah itu di minimize. Ya, minimize ada satu strap di atas kanan, di minimize. Artinya waktu share screen sudah lebih mudah, tinggal klik share screen, klik bahan yang kita buka tadi, baru share. Jangan dulu klik sound. Kalau klik sound, dia akan kabur-kabur. Ya, kalau dia hanya tulisan, kecuali ada video yang kita akan tampilkan, baru kita klik soundnya. Oke, silahkan Mona. Tabel dulu ya, tabel yang kita lihat ya. Supaya, walaupun yang sudah Ibu revisi lalu, boleh ditampilkan kembali. Kalau mau menampilkan kembali, silahkan. Dan untuk sambil kita menunggu Mona, Ella ya, Ella kan kau akan mengambil beberapa posyandu. Nah, sebaiknya judulmu itu wilayah kerja supaya kalau hanya dia di posyandu artinya sempit sekali urusanmu, ya. Maksudnya kalau hanya satu posyandu dia terlalu sempit cakupannya nanti. Kenapa dia hilangnya? Oh. Persiapan pelaksanaan aktualisasi kemudian lakukan konsultasi dengan kepala puskesmas, mentor, turun ke bawah melakukan koordinasi dengan bidan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan, membuat jadwal kegiatan penyuluhan dan membuat kuesioner, oke, tersedianya kuesioner, tersedianya jadwal, ya. Nah, yang paling Ibu ingin tekankan di sini kalau yang sudah pernah Ibu revisi itu nilai-nilai dasarnya. Coba kita lihat, melakukan konsultasi dengan mentor. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Apa yang masih bisa masuk selain harmonis, adaptif, kolaboratif? Ada lagi? Kan berakhlak, ya. Halo, masih ada saran teman? Silahkan, boleh memberikan saran kepada Ibu Mona, masih bisa tambahkan, ya. Misalnya ada yang lebih dari 3, yang dia ini, oh ini bisa tambahkan. Tidak apa-apa, ya. Saling membantu, ya. Loyal. Loyal. Nah, kalau loyal kita angkat, apa perilaku yang bisa kita perlihatkan atau kita dirasakan oleh mentor? Apa dia? Halo? Yang bilang loyal, apa indikatornya? Apa perilaku? Menjaga nama baik pimpinan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ya, jadi kalau di loyal itu banyak sebenarnya ya. Bisa tentang Pancasila, sila pertama, sila keempat, musyawarah ya. Musyawarah dengan pimpinan, dengan mentor ya, menghadirkan Tuhan dalam setiap ucapan kita. Assalamualaikum ya. Nah, itu ya kalau loyal.
Artinya dari segi situ saja kita sudah bisa menjawabnya. Ya, Mona ya. Nah, sekarang ini di kolom ke-6 kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi dulu. Visi. Taruh visi. Kan itu kan di atas terhadap visi dan misi Pemda. Tambah pencapaian visi di atas itu yang kolom 6, bukan di situ sayang, bukan di situ, bukan di loyal itu, di kolom 6 pencapaian visi dan misi, visi Kap Bangkep, visi Kabupaten, visi Pemda Bangkep, visi cambung itu visinya, visi Pemda Bangkep. Visi bukan di situ Pemdanya, ya di visi Pemda Bangkep, visi Pemda, P-nya huruf besar ya, Pemda Bangkep, B-nya juga huruf besar. Pemda Bangkep. Kenapa itu bandanya? Ada banda, Bangkep. Visi Pemda Bangkep dan misi nomor 1. Tentang kesehatan ada di misi nomor berapa? Nomor 2, Bu. Nah, jangan nomor 1 ya. Bagaimana dia kaitannya dengan ini? Nomor 2 harusnya yang terkait dengan urusanmu. Biasanya ini yang Ibu tahu, itu satu OPD, satu organisasi perangkat daerah itu hanya terkait dengan satu, paling banyak 2 misi. Ya, biasanya cuma 1. Jadi karena Mona ada di dinas kesehatan kaitannya dengan Adipuskesmas, ya berarti yang misi yang ada tulisannya kesehatan atau tidak yang misalnya apa yang berkait dengan kesehatan. Misi nomor 2 itu salah itu banda. Kenapa ada banda Bangkep? Mona, Pemda Banda Bangkep. Bandanya ini ada banda di tengah-tengah Pemda dengan Bangkep. Ya, hilangkan itu. Itu kecil-kecil tapi misinya misi nomor berapa teman-teman kesehatan? Nomor 2. Misi nomor 2 Nomor kan 2, Bu. jangan nomor 2 itu yaitu apa dia nanti kasih merah itu kasih merah itu yang nomor itu, kasih merah yang kau belum ganti. Iya, kasih merah dia. Oh itu ada ya. Biasanya satu misi saja ya, satu misi saja yang terkait dengan urusan kita ya. Oke, meningkatkan kesejahteraan rem melalui pendidikan. Itu sudah ya, ya itu ya cocok ya. Nah, kalau ditambah di nilai sini berarti di kolom 7 juga tambah nilainya ya. Oke. Membuat kuesioner turun ke bawah. Nanti yang lainnya ya dilihat lagi ya. Dilihat lagi mana yang kurang Mona karena sebaiknya minimal 3 nilai. Ya, jangan cuma 2. Artinya kalian kurang mendalami. Ya. Lanjut ke bawah. Manajemen, oke itu yang Ibu ya, manajemen dan smart ASN. Karena ada menggunakan teknologi IT ya, membuat media penyuluhan, mencari referensi, membuat leaflet, membuat video. Ya, oke, melakukan penyuluhan tentang kehamilan. Nah, kalau sudah melakukan penyuluhan, itu biasanya sudah 7 yang dia ini, waktu dia melakukan penyuluhan, bukan cuma 4. Ya, sudah 7 harmonis ya. Masuk ya kolaboratif itu mana di kegiatan ketiga tahap kedua ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, harmonis, kolaboratif, masuk semua itu ya. Tinggal kau cari kenapa dia dikatakan harmonis teman-teman. Ada yang bisa bantu Mona? Apa yang kita perilaku yang kita perlihatkan kalau kita mengangkat nilai harmonis dalam melakukan penyuluhan.
Bagaimana? Coba silakan ada yang bisa bantu? Bantu Mona untuk memberikan apa perilaku yang dia lakukan kalau dia mengangkat nilai harmonis. Halo teman-teman, silakan. Membantu orang lain buat belajar itu. Iya, membantu orang lain belajar, ya, Mona ya. Ya, kalau kolaboratif apa? Kalau kolaboratif, silakan. Siapa bisa? Bekerja sama. Ya, ada juga yang lain bekerja sama. Artinya kita bekerja sama dalam artian kita memberikan penyuluhan, ya. Harapannya mereka juga bisa melakukan apa yang kita sampaikan, ya, supaya yang kita harapkan bahwa kehamilan resiko tinggi itu tidak terjadi akibat dari risiko tinggi yang kita khawatirkan, ya. Ya, Mona ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, ya. Apa yang tidak ada? Loyal, ya. Loyal lagi tidak ada. Dengan apa lagi, ya? Loyal dan jangan dulu kau tulis loyal. Kalau kau tidak bisa menjelaskan kenapa dia loyal. Ada yang bisa menjelaskan, membantu Mona? Halo? Loyal dengan kompeten, ya? Loyal dengan kompeten yang tidak ada. Oke, nanti dicari Mona ya. Ya, nanti dilihat atau teman-teman ada yang bisa bantu Mona untuk kompeten? Kalau dia melakukan penyuluhan, artinya dia sudah melakukan kegiatan intinya. Di sini kegiatan intinya kan, Mona? Iya? Mona? Halo Mona? Ini kegiatan intimu, Mona? Iya. Iya, kegiatan inti. Iya. Kasih baik itu misimu ya, kasih baik itu misimu ya. Jangan kau tidak kasih baik itu ada masih ada misi nomor 1 masuk ya. Masih atau begini, kalau kau mau kasih masuk 2 misi, harus kau bisa menjelaskan kenapa masuk misi yang pertama. Iya, Bu. Apa alasanmu? Kalau tidak ada alasanmu, kasih masuk misi nomor 2 saja ya, yang berkaitan dengan langsung ke tugas dan fungsi kalian dalam dinas kesehatan. Oke, dikasih baik semuanya nanti ya. Ya. Mona nilai-nilai dasarnya masih kurang. Ya, yang ini cuma 2, tambah ya Mona ya, minimal 3 teman-teman ya. Jangan cuma 2. Ibu yakin dia minimal bisa 3 ya. Oke. Lanjut Mona, yang ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah tulisanmu melakukan ya, memberikan kuesioner, memberikan leaflet dan ya. Oke, analisis kuesioner dan awal dan akhir. Lanjut turun. Melaporkan hasil penyuluhan. Ya, jadwal tentatif kasih spasi ya, terlalu mepet dengan tabelmu. Jadwal tentatifmu di spasi dia. Ya, oke. Coba Ibu lihat jadwal berapa minggu. Harusnya dia 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, silahkan stop share, nanti ditambahkan nilai dasarnya Mona. Sudah 90% ya. Punyamu. Yang di atas kan Ibu sudah bahas lalu ya. Kita sudah bahas secara ya, silakan siapa lagi yang mau tampil? Tinggal atau sudah ada yang buat PowerPoint? Silahkan. Tampilkan PowerPoint. Ibu sudah kasih contoh lalu ya. Pertemuan tanggal 15 kan Ibu sudah perlihatkan contohnya. Ada yang sudah buat?
raise hand yang sudah buat. Tidak usah ragu-ragu. Baru setengah Bu, belum selesai. Ya. Ya, silahkan siapa tadi raise hand? Ibu tidak sempat lihat sudah dikasih mati ulang raise hand. Siapa yang sudah bikin PowerPoint? Oke, silakan Ella. Ya, silakan Ella dulu. Sekaligus Ibu mau melihat tabelnya ya. Kenapa di PowerPoint kan di PowerPoint ada kegiatan-kegiatan gitu. Kalau Mona tadi sudah kita koreksi, langsung tinggal dimasukkan bagus-bagus, tambahkan nilai-nilainya lagi Mona supaya lebih lengkap. Oke, silakan Ella. Oh ya, sebagai informasi Ibu sudah mengirim lembar persetujuan dan minta tanda tangan mentor hari ini supaya lengkap. Kalaupun nanti dia harus dikirim kapan oleh evaluator, dengar ya. Informasi dari evaluator didengar untuk kapan masuk ke Kolabjar. Dan dikirim ke evaluator untuk disampaikan ke penguji. Dokumen dan PowerPoint. Oke. Ya, lanjut. Coba, nanti sebentar kita akan mau uji coba ini jam waktu. Coba ya. Coba Ella ya, uji coba kau memaparkan. Oke, tunggu dulu. Ibu bilang begini. Kalau Ibu menyampaikan maaf ya, keselak sedikit. Kalau Ibu sampaikan lebih baik, Bapak Ibu yang saya hormati untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan. Etrimila Suslia memaparkan rancangan aktualisasinya. Silahkan waktu 10 menit. Coba Ibu tes. Silahkan. Ella. Baik, terima kasih. Kasih besar sedikit suaramu, tidak kedengaran. Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi. Bukan seminar, rancangan saja ya. Kan ini lagi seminar. Seminar itu kegiatannya. Yang kamu mau paparkan rancanganmu, ya? Oke. Baik, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya. Saya Etrimila Suslia. Jabatanmu pelaksana terampil nutrition. Jabatan pelaksana atau terampil nutrisionis. Pada PKM Selatai. Pada PKM Seleati. Seleati. Sebut. Penguji, coach. Oh, jadi begini caranya. Oke, Ibu dulu Iya, yang Bu, kasih belum- contoh ya. Ibu belum dulu yang kasih tahu, contoh. Bu. Sabar ya. Oke. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu penguji yang saya hormati, Ibu mentor, Pak mentor yang saya hormati, Ibu coach yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Upaya Pencegahan Stunting dengan kegiatan edukasi pada ibu hamil dan ibu balita di wilayah kerja Puskesmas Saleati. Saya Etrimila Susila, pelaksana atau nutrisionis terampil pada Puskesmas Saleati. Lanjut. Adapun latar belakang saya mengangkat judul tersebut, sudah pun pindah ke slide kedua, Ella. Nah, jadi harusnya di poin-poin ya, jangan yang dari anumu kau angkat semuanya ya. Tidak usah stunting dijelaskan ya. Jadi
Adapun latar belakang judul yang saya angkat karena di daerah kami di Balai Kerja Puskesmas Saleati pada bulan Februari 2022 terdapat 90 balita yang stunting. Dan 3 desa tertinggi yaitu Desa Basosol 14 orang, Desa Okumel 14 orang, dan Desa Kindadal 10 orang. Lanjut. Jadi adapun tujuan aktualisasi yaitu tujuan dari rancangan, tidak usah salah kau punya hilang itu pembuatan rancangan. Dari pembuatan rancangan hapus dia, Ella. Ya. Hilang, Ella. Kasih hilang itu dari pembuatan rancangan. Iya. Tujuan dari aktualisasi ini adalah sebagai bukti implementasi pelaksanaan tugas sekaligus laporan aktualisasi. Bukan laporan, ini masih rancangan. Nah, hilang itu laporan aktualisasi. Jadi tujuan aktualisasi, ya, jadi begini. Sebaiknya kau bikin kalimatnya lebih singkat, ya. Tujuan aktualisasi yaitu bagaimana sebagai calon pegawai negeri sipil saya akan mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, ya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai apa tadi itu, ya. Lantas mengoptimalkan kegiatan yang kedua, mengoptimalkan kegiatan edukasi pada ibu hamil dan ibu balita tentang pencegahan stunting. Nah, ini membentuk ASN yang profesional. Ini langsung gabung di atas, ya, Ella. Mana dia? So, kita keluar, Ella, ya. Jadi teman-teman, sebaiknya tujuan itu 2 saja, ya. Tujuan secara umum bagaimana nilai-nilai berakhlak itu, ya, yang akan diimplementasikan, kan dia aktualisasi nilai-nilai dasar, ya. Jadi bagaimana kita mau mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai dasar CPNS yang dikenal dengan berakhlak dalam elak terlempar, ya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, ya, sebagai apa? Agar dapat menjadi PNS yang profesional dan berkarakter smart, ya. Nah, itu yang 1 dan 3 digabung saja dia, ya. Digabung saja dia nilai-nilai berakhlak sehingga dapat membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Pakai koma saja itu sehingga dapat membentuk. Sambung dia, ya. Tidak usah bikin 2, 3 begitu. Di atas itu tujuan dari aktualisasi ini bukan sebagai bukti implementasi, ya. Bagaimana tujuan aktualisasi ini untuk mengimplementasikan. Jadi tidak pakai adalah, ya. Tidak pakai adalah, karena kata adalah itu semacam suatu definisi, ya, bukan definisi ini, ya. Jadi tujuan dari aktualisasi ini untuk, ya, mengimplementasikan nilai-nilai, tak usah sesuai undang-undang lagi, ya, tidak usah pakai sesuai undang-undang lagi di sini. Kalau kita bilang berakhlak berarti sudah undang-undang aparatur sipil negara. Tidak usah itu undang-undang aparatur sipil negara hilang. Lantas yang nomor 3, sambung di yang berakhlak. Serta sambung di berakhlak yang ke poin nomor 3. Poin nomor 3. Bukan, poin nomor 3. Serta membentuk, sambung dia, nomor 3 sambung di nomor 1. Sambung di nomor 1. Serta membentuk, copy dia baru sambung di nomor 1. Bukan di situ tempatnya. Sudah betul itu nomor 2,
Ya, sambung di nomor 1 dia copy membentuk ASN yang profesional itu copy disambung di koma berakhlak itu di atas. Kasih naik ke atas dia. Iya, di situ iya. Situ copy di situ dia. Coba Ibu ulang lagi. Tujuan dari aktualisasi ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, tambah kata ASN di situ ya, ASN huruf besar, ASN berakhlak, serta membentuk. Kenapa jadi mementos? Serta membentuk. Hilang itu mementos. Apa mementos itu? Serta membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Nah, begitu saja, singkat kan? Karena kalau terlalu panjang, waktumu cuma 10 menit. Habis cerita baca di tujuan, ya. Habis waktu cuma baca tujuan. Mengoptimalkan kegiatan apa maksudmu untuk hilang itu mentos ASN yang berkarakter smart. Hapus dia, yang kau pindah kau tidak cut dia. Itu yang di bawah yang nomor 2. Ada masih sambungannya mentos ASN yang profesional dan berkarakter smart, hilang dia. Blok baru hilangkan. Hilang semua. Hilang itu dari ASN yang profesional, sudah di atas kan dia. Hilang dia, tidak pakai koma begitu. Ya, mengoptimalkan kegiatan edukasi pada ibu hamil untuk mencegah tentang pencegahan stunting. Ya, itu saja. Oke, maju turun ke bawah lagi. Kita lihat lagi. Di save ya, jangan lupa Ctrl S. Nah, manfaat aktualisasi biasanya ini tidak lagi disebut, dibaca satu-satu. Hanya dibaca manfaat aktualisasi bagi puskesmas Baleati, bagi saya sebagai peserta Latsar, dan bagi masyarakat. Ya, kalau mau ada tambah bagi Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan ya silahkan. Lanjut. Coba turun ke bawah, Ella. Nah, adapun identifikasi isu yang saya lakukan menggunakan alat analisis APKL, dan core isu yang saya peroleh melalui analisis APKL adalah belum optimalnya kegiatan edukasi gizi ibu hamil dan ibu balita mengenai pengetahuan tentang pencegahan stunting. Ya. Lanjut. Mana dia? Lanjut, Ella, apa yang kau... Ella? Ella? Lanjut slide-nya, Ella. Macet lagi ya. Ella? Waduh. Gangguan ya, Ella ya? Jaringan, Bu. Iya. Waduh. Tidak bisa ditutup. Tidak bisa di jalan. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Setelah kita menyampaikan manfaat, kita akan menyampaikan isu, identifikasi isu. Setelah itu identifikasi penyebab menggunakan Fishbone. Oh, kita sebutkan itu, Ella ada analisis dampak isu. Boleh kita sebutkan analisis dampak isu. Apabila isu tersebut tidak diselesaikan, maka akan berakibat bla bla bla. Dan dari core isu, saya menganalisis penyebab dengan menggunakan Fishbone. Perlihatkan Fishbone, ya, gambar Fishbone. Tidak usah dibaca Fishbone-nya. Jadi dari segi manusia, ya, metode atau apa yang dipakai, ya itu yang disebut tulang-tulang besarnya saja, ya. Langsung masuk ke slide berikut setelah disebut itu, ya. Saya menganalisis penyebab dari manusianya, metodenya, ya, masalah, ya, pemecahan masalah. Langsung masuk di slide berikut, di pemecahan
pemecahan masalah. Buat gagasan kreatif, tunjukkan gagasan kreatif apa yang kalian bikin, itu judulmu. Ya, gagasan kreatif, yaitu mengoptimalkan, ya, bla bla bla. Dengan kegiatan, dengan 4 kegiatan, sebut saja 4 kegiatan. Kalau kau urut-urut itu 1, 2, 3, 4 kegiatan. Dengan 4 kegiatan, perlihatkan saja slide-nya itu 4 kegiatan misalnya ya. Setelah itu kegiatan, tidak usah dibaca satu-satu lagi dulu dia. Habis waktu ya. Dengan kegiatan pertama langsung pindah slide ya. Baca. Persiapan pelaksanaan aktualisasi dengan 3 tahapan. Melakukan koordinasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan bidan desa, membuat jadwal, dan membuat kuesioner. Ya. Jadi, adapun nilai-nilai dasar ASN yang saya lakukan, yang saya akan implementasikan, kan dia ada macam-macam nilai itu. Ada, jadi kita baca saja secara yang sudah ada, misalnya di tahapan ini kan sudah ada slide juga sama penguji. Kita baca sekaligus semuanya nilai, kalau kita rangkum, misalnya ada 6. Kalau dari 4 tahapan ada 6 nilai semuanya. Jadi nilai itu saja yang tidak usah diulang-ulang lagi dia. Ya, bisa dipahami maksud Ibu? Kita merangkum nilai-nilai dalam kegiatan itu, tapi sudah kita perlihatkan nilai ini keluar per tahapan. Tidak ada masalah. Ya, bahwa saya dalam 4 tahapan saya akan melakukan, ya, dalam 5 tahapan tersebut, kegiatan pertama saya akan melakukan 5 nilai dasar, yaitu akuntabel, harmonis, ya, adaptif, ya, loyal. Apa yang akan kita rangkum dia, dan kita langsung ke, misalnya mau menyebutkan lagi, biasanya nanti setelah terakhir kita menyebutnya keterkaitan dengan visi dan misi Pemda. Kan dia sama itu, ya. Dari kegiatan 1 sampai kegiatan akhir dia sama. Ya. Nanti setelah kegiatan 2 kita sampaikan kegiatan 3 kita sampaikan, kegiatan 4 kita sampaikan. Nah, ini kan oke. Bisa kita menyebutnya di sini. Ini Ella punya keren. Nah, kegiatan pertama terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, ini visi, misi, kontribusi visi dan misi Bangkep ini tidak usah dulu kita sebut. Nanti kita sebut di akhir. Ya. Karena kalau kita sebut di sini, ini akan menyita waktu. Padahal dia sama saja kan? Nah, iya. Setelah coba terus ke bawah Ella, nomor kegiatan kedua. Jadi tidak usah dulu kita sebut ya yang kontribusi ini. Kita boleh menyebut yang manajemen ASN dan smart. Lanjut ketiga. Keempat. Nah, coba lihat di sini ya. Tunggu tadi. Yang ini kan dia ya. Berarti di kegiatan keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai yang dilakukan. Ya tidak usah ini akuntabel disebut 2 kali ya. Kan penguji sudah melihat bahwa ini keluar per tahapan. Jadi dikatakan dari 3 tahapan saya melakukan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ya, tidak usah diulang-ulang kalau dia sama. Artinya kita merangkum saja, tetapi penguji sudah melihatnya bahwa ini keluar per tahapan. Ya, nah sebelum masuk di jadwal, ya, dan dari 4 kegiatan yang saya akan lakukan, dia terkait dengan visi Kabupaten Banggai Kepulauan dan pada misi yang kedua, bla bla bla. Sebut itu ya. Nah, adapun penguatan nilai organisasi, karena sekarang kami sudah menggunakan nilai berakhlak.
Ya, itu sudah wajib hukumnya, nilai berakhlak semuanya. Tidak ada lagi nilai-nilai organisasi yang lain selain berakhlak. Jadi kita sebut saja berakhlak, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pemaparan saya. Saya mohon saran masukan dari Ibu penguji, ya kalau Ibu kita punya penguji ya. Ya, untuk perbaikan rancangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Coach. Sudah begitu caranya. Ya Ella ya. Jadi yang makanya tadi Ibu katakan bahwa di latar belakang tidak usah kita taruh undang-undang. Ya. Kan dia sudah baca di anunya kita, di dokumennya kita. Tidak, kita harus hanya di latar belakang kita menyampaikan apa yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat hal tersebut, ya. Data atau fakta, ya, data atau fakta atau kondisi saat ini, ya. Maksudnya kondisi saat ini kaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Ya, oke. Boleh sudah kita uji coba? Atau siapa selain Ella yang sudah bikin PowerPoint? Atau Ella mau uji coba, kita coba lihat waktunya. Bu, Ya. maaf, sampai jaringan hilang-hilang. Oke, kalau gitu yang lain saja. Ya, itulah. Nah, jaringan hilang-hilang kalau belisik ini, beli dengan jaringan. Cari tempat yang paling bagus di tempatmu di mana jaringannya agak stabil. Ya, kalau Ibu pakai ini ya, Ibu pakai ini ya, Ibu kasih lihat ya. Kasih lihat ini Ibu pakai ini kabel LAN. Ya, kalian lihat? Ibu pakai kabel LAN, ya. Mana Ibu mau kasih lihat ini? Tidak bisa kelihatan ya. Ini kabelnya tidak mahal, tapi fungsinya luar biasa. Dia menguatkan, ya. Jadi kalaupun kita di warnet, ya kita bawa-bawa saja ini. Setelah itu kita bilang, saya mau minta menguatkan dengan kabel ini, boleh tidak? Ya, pasti dia punya colokannya kan. Nah, kabel ini memang khas dia menguatkan jaringan. Dan Ibu kalau mau memfasilitasi latsar atau seminar, Ibu harus pakai ini. Makanya Ibu punya kabelan ini sampai 4, di mana-mana ada. Karena itu penting, ya. Sekarang virtual, ya. Kalau tidak begitu agak sulit, ya. Kalau klasikal nanti ya, klasikal tidak ada masalah jaringan lagi. Nah, tetapi untuk seminar rancangan harus kita mencari. Begitu juga jaringannya mentor. Tapi kalau jaringannya mentor misalnya juga terhambat, bisa dia pakai HP. Tapi yang penting HP bisa dia ikut melalui HP. Ya, walaupun ini kan dia cuma 5 menit juga memberikan penguatan. Jadi tolong sampaikan ke mentor bahwa Bapak Ibu memberikan penguatan terhadap apa yang akan saya lakukan. Bukan justru bertanya, bikin babak belur kalian. Artinya itu akan menunjukkan kalian tidak konsultasi dengan baik terhadap dengan mentor. Jangan lupa ya, hargai mentor. Ya, kata Maslow, tingkatan tertinggi dari kebutuhan manusia itu penghargaan. Akan siapa dia? Ya, penghargaan diri. Nah, jangan dia yang membantai kalian, tetapi dia memberi penguatan terhadap apa yang akan kalian lakukan, bahwa itu sangat baik, sangat berguna, sangat mendukung ya kinerja dari unit kerjamu. Ya, itu ya. Jadi bukan berarti dia tidak bisa bertanya, tetapi bukan saatnya di situ dia bertanya, ya. Jadi bukan saatnya di situ dia bertanya, karena kalau dia bertanya, penguji akan bertanya. Dia tidak konsultasi dengan Bapak. Nah, sementara kan ini sudah atas persetujuannya, sehingga kalian mengangkat itu, ya. Jadi kalau dia belum paham, kasih dokumennya, print out dan berikan ke dia, ya. Oke, karena silahkan siapa yang mau tampil, yang sudah ada PowerPoint atau memperlihatkan tabel.
Siapa yang belum dikoreksi tabelnya? Silahkan. Halo? Mari gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Tidak usah ragu-ragu. Aduh, nanti teman lihat saya punya bagaimana ya. Tidak penting lah ya. Tidak penting apa kata dunia. Ya. Tidak penting apa kata teman. Tidak penting apa kata yang dikatakan. Jadi, tapi tampilkan. Ya. Tampilkan mau salah atau benar nanti kita luruskan bersama. Ya, teman-teman siap membantu. Ya, contoh yang tadi ya, Ibu Mona. Jadi Bu Mona nanti ditambah ya nilainya yang cuma 2 tambah minimal 3 dia. Ya. Siap, Ibu. Kalau penguji menyarankan gali lebih dalam, terima kasih Pak, akan saya coba menggali lebih dalam. Ya. Artinya kalau dia suruh menggali berarti suruh menambah ya nilai-nilai dasar. Makanya dia harus dicari lebih dalam. Karena contohnya melakukan konsultasi dengan mentor, ada yang bisa mengangkat sampai 6 nilai. Ya. Sampai 6 nilai. Siapa takut, ya? Yang penting argumen kita untuk memberikan bahwa saya akan mengimplementasikan nilai ini karena perilaku saya ini, ya. Artinya perilaku itu akan dirasakan oleh mentor atau orang di sekeliling siapa yang kita hadapi. Jadi pada saat tahapan itu dilakukan, itu nilai itu yang kita perlihatkan. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan jangan dipaksakan. Taruh 6 terakhir ditanya bingung. Aduh apa ya? Jangan sampai ya kejadian seperti itu. Apa ya? Nah, Ibu Stinja ini yang bilang, Bu. Saya bilang begitu. Ibu Stinja yang bilang ada 6. Saya tidak tahu apa semua bisa 6. Janganlah. Yang kalian bisa jelaskan ya, yang kalian bisa jelaskan dan yakin bahwa itu bisa saya implementasikan. Tapi gali memang lebih dalam. Zoom dia. Saya bisa melakukan ini ternyata. Kalaupun nanti ada tambahan setelah aktualisasi bisa kita tambahkan di bab 3. Ya. Bahwa ini nilai-nilai yang saya bisa lakukan ternyata. Makanya perilaku dari tiap-tiap nilai itu harus dikuasai dengan baik dan benar. Bisa dijabarkan lebih dalam dari misalnya contoh loyal. Ya. Bagaimana saya menghargai pimpinan. Saya menjaga nama baik ASN. Yang bagaimana itu? Ya. Nah, di dalam kode etik ya di agenda 3 sudah dijelaskan bagaimana kode etik dan perilaku ya ASN itu menjaga kehormatan dan martabat ya. Dengan kita melakukan disiplin artinya melakukan pekerjaan dengan disiplin, jujur dan bertanggung jawab, artinya kita menjaga kehormatan dan martabat. Ya, bisa ke situ kaitannya. Bagaimana kita menjaga nama baik ASN. Artinya kita bisa kaitkan dengan kode etik. Ya. Bisa kita kaitkan dengan kode etik bahwa di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentang kode etik dan perilaku di mana kalau saya melakukan kegiatan saya dengan jujur dan bertanggung jawab serta berintegritas tinggi, artinya saya menjaga kehormatan dan martabat saya sebagai ASN. Bisa kaitkan ke situ loyalnya, ya? Bisa ya dipahami ya, adik-adik ya? Nah, itu Pak jalannya ke situ kan ada 14 itu berapa? 14 atau 16 itu kode etik ya. Yang sudah diperlihatkan oleh Pak Abu Bakar ya. Bla 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 ya. Banyak 14 kode etik yang bisa kalian lakukan. Nah, di situ kalau itu di ini ya, bahwa saya melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sebagai perawat terampil, saya melakukan tanggung jawab saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya melakukan kode etik karena saya menjaga kehormatan dan martabat. Artinya saya menjalankan nilai dasar loyal. Ya, bisa ya? Jadi loyal itu lebih gampang sekali diangkat sebenarnya. Pada saat saya melakukan musyawarah
dengan mentor berkonsultasi, ya, saya melakukan nilai dasar loyal karena saya mengimplementasikan sila keempat, ya, dari Pancasila. Ya, bisa kan loyal? Nah, kalau saya melakukan apa lagi, saya lihat dari nilai Pancasila saja itu sudah banyak sekali. Apalagi dari kode etik. Jadi loyal itu tidak susah kita angkat. Ya, kenapa Ibu selalu mendapatkan peserta agak susah mengangkat loyal? Karena secara intinya ya itu menjaga nama baik ASN itu sudah melakukan kode etik karena saya menjaga kehormatan dan martabat. Artinya menjaga nama baik, ya. Menjaga kehormatan dan martabat itu luas sekali artinya, ya. Oke. Baik ya teman-teman, silahkan siapa yang mau tampil? Jangan ragu-ragu. Karena hari Senin kita akan seminar. Halo? Kalau catatannya Ibu, Pak Budi sudah pernah ya kita bahas. Siapa ini? Oh, Pak Adam. Silahkan Pak Adam. Biar sudah pernah, kalau ingin dilihat lagi bahwa ini revisi saya Ibu, bagaimana kira-kira teman-teman, ya, bisa tampilkan di tabel yang paling penting ya. Kalau tujuan sudah kita lihat ya, manfaat kurang lebih begitu-begitu dia, ya. Manfaat bagi saya sendiri, ya oke kita lihat tabel. Nah, ini Pak Adam tidak usah ini unit kerja dibikin tabel dia. Ya, unit kerja isu yang diangkat tidak usah bikin tabel, bikin kacau karena kok tidak bikin judul tabel kan di situ. Jadi tidak usah dibikin tabel supaya dia tidak perlu ada judul tabel. Teman-teman ya, kalau dia kalian bikin tabel begini berarti harus ada judul. Ingat ya, teknik penulisan ilmiah yang namanya tabel harus ada judul. Yang namanya gambar foto harus ada judul. Harus ada ini ya. Jadi dia tidak usah diberi tabel. Ceritanya mau kasih rapi, ceritanya supaya gampang, ya. Ini kan. Ibu paham maksudmu bahwa ini mempermudah pengaturan, tetapi dia dikasih ini saja, dikasih apa ya, dikasih blur, dikasih hilang saja. Kan bisa dia seolah-olah dalam tabel tapi tabelnya tidak terlihat, ya. Ibu sudah pernah itu membuat yang begitu. Oke. Ya, Bu. Ya. Isu di atas berkaitan dengan menjadinya di mana mampu. Nah, ini ya bisa diangkat. Coba Adam blok dia. Isu di atas coba baru cut, kita pindahkan dia tempatnya. Jangan di situ dia. Supaya tidak bikin mengganggu ini. Blok dia. Ya, blok semuanya. Blok. Ya. Blok semuanya. Kita cut dia, cut. Cut, kita pindah blok baru kita cut. Nah, kita pindahkan ke atas. Coba naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Atas. Naik ke atas. Tidak ada? Tidak ada yang di atas? Mana tulisanmu yang di atas? Ya, alternatif pemecahan Mas Ide. Terus ke atas dulu. Di sebelum, terus. Di analisis isu. Di atasnya fishbone. Sebelum masuk fishbone. Nah, sabar. Ini tuh analisis isu. Jadi di situ dia ditaruh. Turun lagi ke bawah. Mana habis skor isu? Turun ke bawah sedikit. Sedikit. Nah, ya, di habis itu Puskesmas Patuki. Kita enter. Di situ di Patuki di atas itu. Ya, mana dia? Ya. Enter. Enter dulu. Coba. Kita copy di situ. Iya. Copy di situ. Nah, di situ tempatnya. Teman-teman ya, kalau ada yang begini, di sini tempatnya. Supaya tidak ini 1,5 spasinya ya, teman-teman, 1,5 spasinya. Fontnya 12. Ini Adam punya masih 11 ya, Adam ya.
fontnya 12. Kalau dalam tabel dia boleh 1 spasinya atau 1,15. Ya, dalam tabel itu kasih 1 atau 1,15. Kasih dekat dalam tabel. Oke. Kalau di luar tabel dalam tulisan dia 1,5 spasinya. Nah, turun ke bawah melaporkan perencanaan kegiatan. Tidak usah melaporkan. Ya. Perencanaan kegiatan aktualisasi begitu saja, ya. Kurang N-nya. Perencanaan. Nah, ya. Melakukan konsultasi dengan mentor dan meminta persetujuan memaparkan rancangan aktualisasi kepada mentor. Nah, memaparkan rancangan aktualisasi waktu melakukan konsultasi kau sudah melakukan itu, tidak perlu lagi ini memaparkan, bikin pusing ambil tahapan. Coba ke bawah lagi Ibu lihat, tunggu dulu, itu kasih merah saja. Sharing potensi kesulitan hambatan dalam rancangan, tidak perlu itu. Ya. Apa yang kau bikin, apa yang kau buat, ya, apa yang dibuat setelah membuat buku registrasi. Nah, perlukah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan sejawatmu? Adam? Buka mic. Nah, di situ ya, naik ke atas kita lihat. Di tahap kedua, mana tadi? Ke atas. Di atas yang kedua, yang B, tahap B. Tahap B, melakukan koordinasi, ganti itu, memaparkan rancangan. Melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Ya, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat. Koordinasi 2 O-nya ya. Nah, jadi hasilnya apa? Terlaksananya koordinasi dan mendapat masukan dan saran. Ya, itu output. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, ya. Kan Adam ingin melakukan, coba kita lihat dari judul. Setelah melakukan konsultasi, melakukan koordinasi, naik ke atas Adam, kita lihat judulmu. Ya. Lihat gagasanmu ke atas dulu supaya ya mengoptimalkan pencatatan registrasi pemeriksaan. Sekarang apa yang mengoptimalkan pencatatan? Oke. Ya, mengoptimalkan registrasi dan pencatatan ya. Ini pemeriksaan 2 ya. Ingat ya, judulmu ini pemeriksaan ada 2. Pencatatan dan registrasi sama artinya. Registrasi itu pencatatan juga ya. Jadi jangan membuat kalimat yang double maknanya sama artinya ya. Oke. Jadi kan dia sebaiknya begini judulmu. Seperti yang Adam sarankan juga ke Ibu, mengoptimalkan registrasi dan pencatatan hasil pemeriksaan. Ya. Itu ya. Sudah betul itu yang kau maksudkan. Begitu saja supaya pencatatannya di hasil pemeriksaan. Ya, Bu. Oke, kita turun ke bawah. Nanti dikasih baik Adam ya. Kasih merah kan dia itu berarti harus kasih baik. Ya, Bu. Dan di PowerPoint-mu harus masuk yang sudah bagus supaya tidak dikoreksi lagi oleh mentor penguji. Turun ke bawah lagi kita lihat dan setelah koordinasi turun ke bawah kita lihat. Turun ke bawah. Nah, Ibu ingin lihat dulu, turun ke bawah. Membuat buku registrasi dan hasil pemeriksaan. Pengisian buku, mencari referensi, mendiskusikan dengan mentor, membuat buku, mencari, nah, berapa kegiatanmu? Jadi di sini ya,
sebaiknya di yang sharing potensi kau pindahkan saja. Mencari referensi format pengisian hasil pemeriksaan. Yang di A ini kau cut, pindahkan di C, yang merah itu. Nanti membuat buku kau jadikan tahapan saja. Karena mendiskusikan dengan mentor itu sudah tidak itu ya, itu ganti di situ mencari referensi ya. Baru ini kegiatan kedua membuat buku, taruh di mencari referensi. Ya. Oke. Di membuat buku ini kau bikin ini kegiatan ini yang pengisian buku hasil registrasi atau begini, bukan kau bukan apa ya namanya, kau kan bukan cuma kau yang akan mengisi ya, melakukan catat situ, coba tes saja, kita uji coba melihat ya, melakukan in-house training ya, melakukan in-house training, in-house training artinya kau mengajar teman-temanmu ya kan, kau sudah dapat referensi ya, melakukan in-house training kepada rekan sejawat kan yang ada di lab kan, bukan cuma kau sendiri yang bekerjakan, harus mereka tahu juga cara mengisi ini ya. Jadi di sini kau melakukan in-house training ya, bahasanya bahasa Inggris yang bagus ya. In-nya beda, in-nya pisah. Jadi di sini ya, supaya in-house training kepada rekan sejawat untuk membuat buku registrasi. Hasil pemeriksaan, apa ya, registrasi dan hasil pemeriksaan itu yang kau bikin ya. Nah, jadi di sini ya, yang tahap ini yang membuat buku registrasi itu pindah di diskusi, yang A pindah ke B, yang tahap membuat buku registrasi pindah ke B, mendiskusikan. Cut dia pindah ke B. Nanti kita isi di A lagi. Ya, di situ. Taruh di situ dia. Ya. Oke. Nah, di A itu kau mempersiapkan bahan dan alat untuk in-house training. Kan kau perlu buku, kau perlu mistar, kau perlu pulpen, kau perlu meja, kau perlu ya papan tulis ya. Mempersiapkan bahan dan alat untuk in-house training. Baru membuat buku registrasi. Nah, di yang B itu mempraktekkan. Tambah dia di belakangnya, di depannya membuat. Mempraktekkan cara membuat. Mempraktekkan atau mengajarkan, menyampaikan, ya apa istilahnya, mempraktekkan saja. Mempraktekkan cara membuat buku. Ya, oke. Setelah itu, ya di C-nya, ya mendiskusikan. Kau diskusi dan tanya jawab. Diskusi garing tanya jawab dengan rekan sejawat. Jadi diskusi dalam artian cara membuat buku, ya. Ya, sudah kan? Nah, sudah kau bikin, kau training mereka supaya bukan cuma Adam yang tahu cara bikinnya. Ya, Adam. Jadi supaya tidak seolah-olah kau punya kau punya kau punya aktualisasi ini cuma bikin satu buku. Jangan begitu ya. Jangan terlalu sepele kelihatannya. Ya, jangan terlalu sepele. Nah, di dalam mengisi buku, adakah format yang diperlukan?
Adakah format sebelum diisi di buku? Maksudnya ada Bu, ada. lembaran-lembaran. Nah, di mana itu kau bikin? Itu sebelum pengisian buku kita lihat lembaran-lembaran permintaan pemeriksaan. Oke, kalau begitu ya di sini ya pengisian buku. Nah, di sini sudah pengisian buku registrasi dan HM, menjelaskan kepada petugas adanya buku registrasi, menjelaskan kepada petugas cara pengisian. Ini di atas ini sudah caranya. Jadi di sini pengisian buku. Nah, baru melihat yang B ini bukan menjelaskan lagi, tapi melihat format yang itu tadi yang kau bilang. Ya, maksudnya setelah menjelaskan isi buku, dari mana buku ini diisi, dari format yang ada, ya. Situ. Itu yang di B. Itu yang di B yang kau tulis. Ya, bukan menjelaskan kepada petugas lagi. Ya, tetapi pengisian buku registrasi dan hasil pemeriksaan ya berdasarkan tambah di situ. Di situ menjelaskan kepada petugas tentang cara mana tadi? Undo lagi dulu dia. Undo tadi yang tadi. Undo yang tadi dulu. Itu tadi kenapa kok sudah langsung hapus? Tidak perlu hapus ya. Pengisian cara ya menjelaskan ini ya. Coba di atas apa A-nya? Coba kita ke atas A, lihat A. Jangan dia sama. Menjelaskan kepada petugas tentang adanya buku registrasi hasil. Lantas menjelaskan kepada ini ya, menggunakan format apa dia? Format apa? Di situ bukan menjelaskan lagi, menggunakan format. Bukan di bawah, di B. Menggunakan di depannya menjelaskan. Menggunakan format, hilang menjelaskan itu. Menggunakan format apa? Format buku registrasi terbaru. Bukan formatnya, maksudku begini. Sebelum diisi di registrasi, kan ada hasil masing-masing pasien. Oh iya Bu, di lembar permintaan pemeriksaan. Nah, jadi dia situ menggunakan lembar permintaan pemeriksaan. Nah, itu maksudnya Ibu. Menggunakan lembar permintaan pemeriksaan, menggunakan hasil, ya kan hasilnya baru kau isi, ya? Iya Bu. Ya. Iya. Jadi menggunakan hasil dari lembar, tambah itu menggunakan di atas menggunakan hasil dari lembar permintaan pemeriksaan untuk dituangkan, lembar pemeriksaan untuk dicatat. Mana itu? Pemeriksaan untuk dicatat dalam buku registrasi. Titik. Hilangkan semuanya dulu itu. Ya. Tunggu kita kasih baik lagi kalimatnya. Hilangkan dulu itu, ya. Menggunakan hasil dari lembar permintaan pemeriksaan, hasil dari lembar pemeriksaan laboratorium, pakai pemeriksaan laboratorium dulu. Ada laboratorium di atasnya. Menggunakan hasil dari lembar permintaan pemeriksaan laboratorium untuk dicatat dalam buku registrasi. Ya, jadi kan begini. Ini sudah actionnya. Tadi kan kau baru ajar cara ini ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kita lihat lagi ke atas dulu kalau begitu. Ke atas yang kedua. Maaf ya teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan boleh ya. Pengisian buku. Jadi ini in-house training mempraktekkan cara membuat buku registrasi, mendiskusikan. Nah, di sini bukan nanti di D baru mendiskusikan. Ya, mendiskusikan atau tanya jawab dengan peserta. Ini di C ini cut dia.
cut itu mendiskusikan, pindah di poin yang ini. Tidak usah dulu di situ. Nanti ditambahkan di mana. Jadi di sini kau harus mempraktekkan cara membaca. Ya. Mempraktekkan, kau harus menyampaikan cara baca itu, apalagi tadi? Lembar apa? Lembar hasil lembar permintaan pemeriksaan. Nah, mempraktekkan cara mempraktekkan cara apa yang kau bikin. Kalau misalnya datang dari dokter, ini loh. Nah, jadi cara mempraktekkan, kau praktekkan cara mendapatkan isinya. Bagaimana ya maksudnya Ibu ya? Coba bisa ada yang bantu? Mempraktekkan cara mengisi, coba tulis saja dulu. Mempraktekkan cara mengisi lembar permintaan pemeriksaan dari dokter, kan ya? Dari dokter itu ya? Ya. Cara permintaan pemeriksaan dari dokter. Tentunya maksudnya begini, kalau ditanya penguji, bagaimana kau mempraktekkan cara mengisi lembar pemeriksaan? Jelas harus atas dasar hasil pemeriksaan. Misalnya periksa darah, ya, periksa HB. Caranya periksa HB begini, ya. Caranya periksa HB begini, dapatnya begini, isi di sini dia, ya, begitu ya? Ya. Kita, oke. Atau masih ada yang kurang di sini, yang perlu ditambahkan, boleh nanti Adam tambahkan. Tapi intinya begitu ya. Pengisian buku registrasi dan hasil pemeriksaan. Coba turun ke bawah lagi. Menggunakan hasil dari lembar, melakukan diskusi dan dengan petugas tentang kesulitan yang ditemukan. Ya, boleh. Oke. Bukan di sini memonitoring pelaksanaan kegiatan pengisian. Ya. Sudah mengevaluasi hasil pemeriksaan, membuat laporan. Di C bukan membuat laporan. Bukan membuat laporan, melaporkan. Melaporkan. Membuat laporan itu sudah tugasmu, tapi melaporkan hasil, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Hasil kegiatan kepada mentor. Nah, kegiatannya hapus. Oke. Ya, begitu Adam ya. Nanti kau tambahkan kalau ada yang masih kurang dalam tahapan-tahapan pengisian buku tadi. Ya, Ibu tidak memahami dengan baik. Adam yang tahu pasti. Oke, jangan lupa save. Nah. Oke. Ini mengevaluasi hasil pengisian buku registrasi. Outputnya tadi itu dievaluasi, tidak adanya ya. Jadi ada garing tidak ya. Haruskan hasil evaluasi itu ada atau tidak ya. Ada atau tidak kesalahan. Ya, bukan cuma tidak ada kesalahan. Ada atau tidak ya. Itu namanya mengevaluasi ya. Jadi belum tentukan apa yang mereka isi itu sudah benar semua, sehingga outputnya ada atau tidak, ya. Itu yang akan kau laporkan hasil evaluasimu dari bukti, ya. Kau bisa membuat bukti dari hasil yang diisi, oh, benar semua bisa dicentang, ya. Kalau masih ada salah bisa di cross, ditanda kali. Oke, sudah Adam, ya. Tadi itu dievaluasi, ya. Mendapatkan melaporkan hasil kegiatan, laporan hasil kegiatan tersampaikan atau disampaikan. Ya, oke, ada lagi setelah Adam yang ingin memaparkan tabel kalau perlu atau PowerPoint yang sudah buat PowerPoint tadi ya. Tadi Ella sudah menyampaikan bahwa dia sudah selesai PowerPoint-nya.
Kalau ada yang masih ingin menampilkan, Aan bagaimana Aan? Apa kabar Aan? Sudah selesai tabelmu? Sudah mau dikoreksi ulang? Sudah Bu, tapi Silakan siap. Laptopmu bermasalah. tidak Bu. Ini, aduh, kayak gimana? Judul yang saya kemarin Bu, ada saya WA ke Ibu. Itu kan judul. Di sini saja kita diskusikan, boleh. Di Ya. sini saja kita diskusikan. Ya, bagaimana? Itu judul saya kemarin kan meningkatkan cakupan ASI eksklusif. Iya. Iya Bu. Setelah saya koordinasi dengan teman-teman, kayaknya kalau meningkatkan cakupan itu hasilnya untuk jangka panjang ya Bu. Tidak bisa hari itu langsung didapat hasilnya. Untuk peningkatan cakupan itu. Cakupan 30 hari ya, Ya. apa yang bisa kau dapat karena cakupan berarti yang yang melakukan ASI eksklusif itu. Ya. Jadi rencanamu merubah menjadi bagaimana pendapat mentor? Kemarin mentor ya teman atau Bagaimana? ya, tapi saya lihat ulang kayaknya tidak pas untuk meningkatkan cakupan. Jadi begini, Aan, ya, tidak harus apa yang kau rancangkan ini harus selesai semuanya. Jadi bisa saja ya, bisa saja saat ini ya kau mau meningkatkan cakupan ya, tetapi misalnya dalam artian ya saat ini 30 hari kau meningkatkan pengetahuan dulu tentang ibu menyusui atau ibu hamil tentang ASI eksklusif. Tapi kau punya rencana itu meningkatkan cakupan. Ya. Jadi jangka menengah apa yang akan kau cakupkan? Misalnya pada jangka menengah kau sudah bisa melihat adanya peningkatan. Ya. Cakupan ASI eksklusif sekian persen meningkatnya. Pada jangka panjang sudah sekian persen. Ada target minimal berapa cakupan ASI eksklusif sesuai dengan target kinerja organisasimu. Ya, kan ada. Ya. Bagaimana Ibu? Ada kan target cakupan ASI eksklusif berapa persen dari Ibu berapa? 60% Ibu. Dari 60%. Ya. Nah, sekarang berapa persen? Di bawah 30, di bawah 60, Bu. Iya, bukan. Maksudnya kalau di bawah 60 bisa 50 kan? Sekarang realnya. Realnya 30, Bu. Nah, realnya 30 ya. Jadi kan begini ya, kalaupun dia naik hanya 5 atau hanya 1 tidak apa-apa ya. Jadi misalnya ya selama 30 hari ada yang melahirkan dia ini ASI eksklusif ya. Jadi dia sudah tahu tentang ASI eksklusif ya. Karena ini tidak apa-apa dia nanti jangka menengah harapanmu itu sudah bisa ada 45%. Ya. 45% jangka menengah artinya setelah 6 bulan ke depan itu cakupannya sudah bisa 45. Setelah 2 tahun ke depan, ya 2 tahun jangka panjang, ya 2 tahun ke depan sudah bisa 60% cakupannya. Tidak tinggi 60 kalau 2 tahun, ya artinya dari populasi ibu menyusuikan ini, ya. Jadi meningkatkan cakupan. Kenapa kau ragu-ragu? Iya Bu, jadinya apa mentormu bilang? Kemarin apa mentormu bilang? Kan kita buat grup. Aduh. Kemarin kita buat grup, baru saya kasih masukan judul itu. Saya tanya bisa atau tidak, beliau bilang bisa. Tapi akhirnya saya pikir terlalu jauh kalau ambil judul seperti itu, Ibu. Itu yang Ibu bilang coba tadi ya, supaya semangatmu juga, jangan begini, jangan kau kendor cuma karena pikir, waduh bagaimana saya mencapai itu, ya. Jangan kendor. Artinya semangatmu harus tetap menyala-nyala, ya, untuk mencapai itu. Caranya, ya, kan bisa di posyandu kau bikin, bisa di puskesmas kau bikin, ya, kan?
Bisa di Iya, iya, poli itu kau bikin penyuluhanmu, bisa ke puskesmas ke posyandu. Ya, Ibu pernah jadi sekretaris PKK lama ya, 11 tahun. Jadi Ibu tahu itu bagaimana posyandu. Ya, Ibu pernah jadi juga ketua Pokja beberapa kali. Jadi Ibu tahu bagaimana di posyandu itu bisa kau edukasi ibu-ibu menyusui untuk tetap menggunakan ASI sebagai ASI eksklusif, istilahnya dalam kategori ASI eksklusif. Tinggal memberikan pemahaman sehingga semangatmu bisa lebih menyala-nyala ya. Caranya kau pakai ya, caranya begini. Kau edukasi kader-kadermu, kan tidak mungkin kau sendiri bla 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 ya. Dari beberapa posyandu kau kumpul kader-kadernya. Bikin di situ. Ya. In-house training kah, workshop kah, atau training singkat tentang pentingnya ASI eksklusif. Jadi caranya begitu. Jadi kau menggunakan kaki tanganmu dengan kader-kader yang akan menjelaskan. Bukan kau sendiri ke sana kemari. Ya, itu gampang jadinya kan. Disitulah kolaboratif kau ya bisa nilai dasar ASN kolaboratif. Tidak usah ragu kalau cuma itu. Tidak usah kau ragu, jangan keraguan itu. Ya, Bu, ya. Inilah kesempatanmu. Bapak Ibu, teman-teman CPNS, inilah kesempatanmu menunjukkan kepada dunia bahwa saya ini tidak sembarangan loh. Saya lulus ya. Saya lulus karena saya memiliki nilai yang baik ya, dan saya bisa menyingkirkan sainganku karena saya memang punya kemampuan. Tunjukkan kepada dunia, ada mentor yang mendukungmu ya, ada mentor yang mendukungmu. Jadi caranya menggerakkan ya masyarakat bisa melalui Pak Camat, Ibu Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan kau gunakan, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa kau gunakan, kader-kader posyandu kau gunakan, di poli ibu dan anak juga kau situ ya. Bisa. Kalau cuma kekhawatiran, jangan kekhawatiran menyurutkan semangatmu ya, karena ya semangat kita harus terjaga. Tidak usah ragu dengan judul ya. Justru kalau kau belum mulai, kapan lagi ya? Kalau kau tidak mulai, kapan lagi? Kapan lagi? Nanti sudah habis latsar, tidak ada ceritanya. Ini latsar, ada alasanmu. Saya melaksanakan tugas ini karena perintah latsar. Ya, perintah latsar inilah supaya kau bisa tunjukkan juga ya kepada orang-orang bahwa kau punya kemampuan. Keluarkan seluruh kemampuanmu. Misalnya membuat YouTube tentang pentingnya ASI eksklusif, membuat leaflet tentang pentingnya ASI eksklusif, memberikan lembar balik kepada kader ya, memberikan lembar balik kepada masing-masing posyandu. Satu posyandu satu lembar balik tentang pentingnya ASI eksklusif. Itu jadi inventaris posyandu yang bisa digunakan kader ya, itu salah satunya ya, supaya di posyandu ada ini barang, dan kader-kader tidak kalang kabut kalau menjelaskan karena ada panduan yang kau bikin ya. Bagaimana Aan? Semangat ya, kok ya, jangan kau kendor. Semangat. Ibu bilang semangat. Kenapa Ibu selalu bilang semangat pagi ya? Karena di setiap pagi itu ada semangat baru. Dan jangan kendor kita cuma karena apa kata orang lain. Ya. Apa kata orang lain yang susah mereka gapai. Belum tentu kita susah menggapainya. Ya, yakin itu ya teman-teman. Ibu selalu memberikan motivasi karena Ibu sudah mengalaminya. Ya. Ibu sudah 15 tahun bergelut ya dengan bagaimana meningkatkan hal-hal yang baik ya. Yang penting nawaitu kita. Ya. Apa yang penting kita punya hati tulus melakukan itu, dan kita punya semangat juga, jangan kendor, dan kita punya apa ya, apa itu istilahnya, coba yang jelaskan dulu bagaimana nawa itu kita harus fokus pada tujuan ya. Ibu, jangan kita kendor mau ya. bertanya dulu Ibu, Oke. terakhir ini Ya silahkan. Kalau misalnya ini di latar belakang kan disuruh cantumkan data atau bukan fakta ya Bu. Kalau misalnya datanya nggak ada, bagaimana Bu? Fakta.
Faktanya Faktanya, apa? oh ya, fakta di lapangan begitu yang Coba, terjadi di lapangan. Tunggu, Kita sekarang jelaskan. Ibu tanya Ya. dulu. Judulnya Mal apa tadi? Judulmu. Penertiban dan pemberian edukasi secara langsung kepada penjual tentang ketertiban kepada penjual di pasar Salakan. Oke, faktanya ya, kalau begitu faktanya kondisi saat ini bahwa penjual di Pasar Salakan itu belum tertib dalam hal apa? Ya. Misalnya penempatan los-los kah atau pemberian penyampaian retribusi tidak tertib, ya. Kan kalau tidak salah Mal ingin PAD ya atau penertiban saja Penertiban dan secara umum. iya, penertiban itu penempatannya. Nah, jadi jadi kondisi yang ada kenapa itu mau diangkat karena kondisinya belum tertib. Sembarang-sembarang saja dia mau suka di sini, dia mau suka di situ, tidak ada penertibannya, ya. Nah, kalau begitu bisa juga untuk penertibannya Mal bisa bikin semacam map, ya, map dari pasar itu. Secara ini di sini tempatnya siapa, di sini tempatnya siapa, ya. Dan misalnya kalaupun sudah beberapa kali pasar dia tidak menempati, bisa ditempati orang lain dengan ketentuan. Ada aturan-aturan yang mengatur itu, ya. Pasti ada. Oke? Siap, Baik Bu. teman-teman, Terima kasih. kenapa ini sudah datang live breakout room. Baik teman-teman, demikian pertemuan kita. Fasilitator kita ada jadwal di kelas lain. Jadi kita coba konfirmasi dulu untuk kesiapan untuk dari fasilitator gimana ini. Pak Deyamin, aman? Kalau dikasih tambah jam pun saya nambah. Ya, saya tambah saja, saya tambah sedikit lagi. Oke. Pak Yamin tambah? Sudah selesai Pak Ahmad. Oh baik.